Selamat sore, 110 Polrestabes Surabaya. Saya melaporkan KDRT, Pak. Saya takut, Pak. Baik Ibu, mohon ditunggu. Segera kami rapatkan petugas ke lokasi. Hari ini kita akan mendapatkan laporan dari 110. So, ini kita akan melaksanakan rilis berkaitan dengan kejadian yang cukup viral dalam beberapa hari belakangan ini, yaitu yang terjadi di Ibiza Club. Pada tanggal 27 November telah terjadi insiden adanya penganiayaan yang mengakibatkan satu orang korban meninggal dunia. Pada saat kejadian itu, kemudian dari pihak manajemen menelpon ke 110. Selamat malam dari Polrestabes Surabaya dengan layanan 110 dengan Bribda Ananda Farel. Ada saya dibantu apa? Awalnya dari penelpon dari Ibiza itu lewat 110. Si korban ini awalnya adalah pengunjung yang bersama rekan-rekannya pergi ke klub malam di Ibiza. Kemudian setelah dia mabuk bikin onar, kemudian terjadilah bentrokan antar sesama rekannya sendiri. Di situ dari salah satu temannya memukul kepala bagian kanan sehingga mengakibatkan luka berat darah. Setelah itu dibawa keluar sama rekan-rekannya, dibiarkan tergeletak sampai meninggal. Jadi kita ke sana sudah badan meninggal. Sedangkan rekan-rekan lainnya sudah diamankan oleh kita polisi Satuan Wilayah Terdekat. Saya kan jaga pintu waktu itu, kejadian di alam itu ada kejadian di dalam. Saya jaga pintu, tiba-tiba ada teman yang keluar minta tolong telepon 110 karena ada kejadian di dalam perkelahian. Makanya saya disuruh telepon 110 itu, Pak. Sedikit panik, kaget, campur aduk semua, bingung, saking paniknya. Bingung disuruh teman tolong telepon 110 untuk datang ke sini. Selamat malam, izin melaporkan Komandan 11 Bandung dari Command Center menarunakan dari laporan 110 terjadi pengeroyokan atau keributan Komandan di Ibiza Club mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Izin Komandan 11 Bandung. Setelah itu, kami merespon dengan mendelegasikan kepada satuan fungsi terdekat menuju ke sana, dan kami yang ada di Polres mengumpulkan piket fungsi terkait seperti reserse, intel, inavis, narkoba, sama lantas. Setelah itu, setelah terkumpul, barulah kami melakukan APP di depan Mako untuk menentukan cara bertindaknya setelah sampai di sana. Kemudian setelah APP selesai, kita beriringan menuju ke tempat Ibiza Club sesuai dengan taruna dari 110. Dan alhamdulillah 5-7 menit responnya baik banget, cepat banget.
langsung datang itu. Saya kan waktu koordinasi sama tim keamanan, saya kan bagian di dalam. Nah kan di dalam kan ada cepet banget, responnya cepet. Berarti tanggap semua saling koordinasi biar cepat selesai. Setelah sampai sana, kami bagi tugas. Yang Inavis untuk cek jenazah sama TKP. Kemudian untuk lantasnya untuk pengaturan jalan supaya tidak macet. Untuk reserse sama Intel kolaborasi, mengumpulkan saksi, barang bukti, dan mengamankan beberapa alat-alat yang digunakan untuk melukai si korban ini. Polri terus memperkuat layanan call center 110, menghadirkannya sebagai layanan yang kian adaptif, semakin efektif, dan senantiasa sigap menjawab setiap kebutuhan masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui penyempurnaan struktur pelayanan di tingkat Polres dan Polsek dengan menghadirkan Satuan Tugas Patroli, Pengamanan, dan Pelayanan Masyarakat atau PAMAPTA. Satgas ini terintegrasi secara langsung dan terpadu dengan layanan call center 110. Pembentukan Satuan Tugas PAMAPTA pun menjadi wujud nyata komitmen Polri memastikan setiap panggilan darurat yang masuk memperoleh respons yang cepat, tindakan yang tepat, dan pelayanan yang penuh kepedulian. PAMAPTA ini adalah struktur baru memang ya, dan ini harapannya yang bersangkutan ini bisa menjadi sosok terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan fungsinya cukup banyak, salah satunya adalah mengkoordinir fungsi-fungsi kepolisian yang ada, sehingga ketika ada kejadian dia bisa langsung mengkoordinasikan dengan piket-piket fungsi yang lain, kemudian mendatangi TKP termasuk mengevaluasi kriminalitas yang ada dalam selama berdinas gitu ya. Jadi nanti bisa merekomendasikan apa yang harus dilakukan oleh piket-piket fungsi dalam menindaklanjuti kejadian tersebut. Ya, memang jadi sekarang ini memang di PAMAPTA sendiri kita lengkapi fasilitas yang memang dia bisa memantau seluruh aktivitas di Kota Surabaya. Baik itu kriminalitas, kemudian kemacetan, terus kemudian unjuk rasa misalnya, itu PAMAPTA bisa memantau langsung, tetapi kemudian ditambah dengan 110 ini, maka ketika ada informasi-informasi yang bersifat darurat gitu, dia bisa langsung mendapatkan informasi itu dan kemudian menindaklanjuti dengan mendatangi TKP. Satu hal yang menjadi pekerjaan kita, yang menjadi fokus kita sekarang ini adalah bagaimana meyakinkan bahwa setiap laporan itu terlayani dengan baik. Tentu ada dua komponen. Yang pertama adalah bagaimana personil yang menerima laporan itu sendiri. Nah, biasanya kalau polisi itu kan kesannya kok garang begitu. Ini memang kita sengaja untuk personil yang di 110 itu kita latih untuk bagaimana berkomunikasi dengan santun dan kemudian juga berempati dan memahami konteks apa yang dibutuhkan oleh si penelpon gitu ya. Jadi kesannya bagaimana bisa menampung dan kemudian memberikan respon serta solusi, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan bagaimana respon yang di lapangan. Ketika kemudian penerima layanan itu sudah menerima bentuk persoalan yang disampaikan, itu bisa menyampaikan kepada yang di lapangan. Di lapangan inilah yang bertugas kemudian meyakinkan bahwa secepatnya bisa mencapai ke lokasi, memberikan layanan yang dibutuhkan dan berkoordinasi dengan fungsi-fungsi ataupun instansi lain yang memang sekiranya diperlukan gitu. Komitmen Polrestabes Surabaya dalam merespons setiap aduan masyarakat, terutama yang masuk melalui layanan call center 110, kian diperkuat dengan hadirnya Satuan Tugas PAMAPTA. Sebagai garda terdepan, PAMAPTA sigap memverifikasi setiap laporan dan bergerak cepat menindaklanjutinya hingga ke lokasi kejadian. Seluruh rangkaian mulai dari panggilan darurat yang diterima hingga langkah nyata yang ditempuh Satuan Tugas PAMAPTA di lapangan menjadi bukti konkret setiap aduan tak sekadar didengar tetapi direspons dengan pelayanan dan solusi nyata. Jadi PAMAPTA adalah sebagai jawaban dari layanan 110. Artinya
kita dari kepolisian membuat layanan kepolisian 110 ini adalah gerbang untuk masyarakat mengadu. Ketika masyarakat mengadu ke kami akan memberikan respon. Maka jawabannya adalah Pamapta. Pamapta akan mendatangi TKP atau tempat pengaduan yang disampaikan ke kami. Sehingga kalau secara struktur kami gambarkan bahwa antara Pamapta dengan 110 ini adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Karena kita ada 110 untuk menghubungi kami. Ketika sudah kami terima aduannya, kami akan memberikan feedback kepada yang memberikan aduan tersebut. Perlengkapan yang dimiliki oleh seorang Pamapta adalah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, peralatan yang menempel pada individu, kemudian peralatan yang ada pada kendaraan operasional. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Pamapta akan dibekali di perlengkapan individunya. Yang pertama adalah pistol, kemudian button stick, kemudian borgol, kemudian alat komunikasi. Kemudian berkaitan dengan kegiatan operasional dinasnya akan dibekali atau disiapkan mobil operasional dinas yang lengkap dengan alat TP-TKP-nya. Sehingga ketika Pamapta mendatangi sebuah TKP atau kejadian, langsung bisa melaksanakan olah TKP langkah pertama dengan alat yang sudah disiapkan yang berada di kendaraannya. Jadi sebenarnya tujuan dari perlengkapan yang ada pada pribadinya Pamapta atau dalam individunya dan kendaraannya sekali lagi untuk bisa memberikan jaminan bahwa ketika Pamapta datang ke sebuah TKP atau mendatangi sebuah kejadian bisa untuk memberikan langkah-langkah pertama yang diharapkan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa saat ini layanan kepolisian 110 adalah yang didesain memang untuk secara cepat memberikan respon terhadap aduan masyarakat. Di mana masyarakat ketika mengadu, memberikan informasi kepada kami, itu langsung kami bisa mengetahui posisi, kemudian pelapor, kemudian di mana lokasinya. Sekali lagi ini akan memudahkan kami untuk memberikan respon kepada masyarakat yang memberikan aduan kepada kami. Biasanya di malam-malam tertentu, contoh malam weekend, malam-malam libur itu sering terjadi informasi dari masyarakat terkait dengan balapan liar. Ketika ada balapan liar, masyarakat menyampaikan melalui comment center, kemudian kami akan merespon, kami memastikan betul bahwa di semua jalan di Surabaya ini sudah dipasang kamera CCTV. Di situ kami secara real time bisa melihat langsung bahwa apakah betul masyarakat menyampaikan terkait dengan balapan liar itu sesuai. Perlu kami sampaikan bahwa ketika masyarakat mengadu ke kami atau melaporkan sebuah peristiwa ke kami, di database kami akan menampilkan mulai dari data pelapor, kemudian GPS pelapor itu berada, kemudian nanti akan terkoneksi dengan aplikasi kami, namanya Siceksi. Siceksi itu adalah aplikasi untuk melihat di mana anggota kami berada. Sehingga kami memastikan bahwa ketika masyarakat mengadu, anggota kami terdekat akan kami arahkan untuk memberikan bantuan yang paling cepat. Kemudian nanti database kami juga akan melaporkan atau merekod semuanya, kemudian melaporkan ke Pamapta, sehingga Pamapta sebagai penanggung jawab pengendali sekaligus orang yang pertama kali mendatangi TKP bisa dengan cepat datang ke lokasi yang dimaksud. Mau kemana ini? Mau pulang, Pak. Hah? Kok nggak pakai helm? Tadi ada laporan, ada balap liar di sini. Mau bener kalian? Enggak ya? Baik, ini sudah malam. Untuk sampean silakan pulang, tapi pakai helm. Ya, itu helmnya ini. Lain kali pakai helm. Iya, Pak. Siap. Monggo, hati-hati, jalan. Comment Center, Cikatan 1 Bandung. 86 dilaporkan, Pak. Ini sudah kami himbau terkait dugaan balap liar. Mereka sudah mengerti untuk pulang ke rumah masing-masing, sehingga diharapkan tidak ada
balap liar seperti yang dilaporkan. 86, terima kasih Bapak yang dapat kami laporkan 813. Polrestabes Surabaya terus berkomitmen bagaimana 110 ini menjadi satu nomor yang memang sudah familiar di masyarakat. Kita berharap bahwa masyarakat kemudian akan teringat dan otomatis mencet 110 ketika menghadapi masalah, apapun masalahnya. Ya memang kalau kita melihat ya dalam beberapa bulan ini memang terus ada peningkatannya, karena kita harapkan terus itu signifikan meningkat. Makanya bulan ini sekaligus kita akan kelurakan secara maksimal gitu, besar-besaran supaya harapannya di bulan depan peningkatan itu betul-betul signifikan. Di bulan kemarin ada peningkatan laporan kurang lebih 30% ya, tapi harapan kita di bulan-bulan mendatang lebih besar lagi. Termasuk sudah masuk kemarin laporan menyangkut beberapa layanan yang meskipun itu bukan domainnya kepolisian, tapi tetap kita terima. Seperti kemarin ada beberapa yang minta bantuan untuk layanan ambulan dan sebagainya, itu kita terima dan kemudian kita akan respon itu dengan menindaklanjuti ke instansi terkait. Jadi memang kan pemerintah kota sendiri punya 112 ya, dan itu sinergi dengan kita. Ketika kemudian yang melapor ke 112 itu menyangkut kriminalitas, secara otomatis juga mereka kan koordinasi dengan kita untuk memberikan layanan penanganan. Sebaliknya ketika kemudian yang dibutuhkan itu adalah layanan berkaitan dengan layanan pemerintah, kita juga akan mendeliver persoalan itu ke sana. Ya sebenarnya ini komitmen kita bersama dengan Pak Wali Kota, dengan aparat pemerintah yang lain. Bagaimana kita saling sinergi lah, bagaimana memberikan layanan terbaik kepada masyarakat gitu. Tidak melihat pada tupoksi masing-masing, tetapi bagaimana kemudian mengkolaborasikan tugas-tugas yang ada itu menjadi satu kegiatan yang bisa dikelola bersama untuk menyelesaikan masalah. Intinya gitu, masyarakat tidak mau tahu mau ini siapa yang ngurusin, tapi yang penting masalahnya itu selesai. 19 November 2025, terjadi insiden kereta api barang anjlok di petak Jalan Mesigit, Surabaya Pasar Turi yang mengakibatkan lalu lintas sempat lumpuh di sekitar lokasi kejadian. Warga yang menyaksikan kejadian ini segera melaporkannya melalui layanan call center kepolisian 110. Asal mulanya kan saya duduk di depan rumah. Di depan situ lihat anjlok itu sampai ke sana. Orang masyarakat itu, warga-warga itu berteriak tapi nggak dengar. Akhirnya saya lari ke depan, ambil HP, telepon 110. Setelah 5 menit, pihak kepolisian datang untuk mengurai kemacetan itu. Layanan call center 110 tak hanya diperuntukkan bagi masyarakat umum. Polrestabes Surabaya juga secara aktif menerima laporan dari berbagai stakeholder saat terjadi situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas publik. Melalui koordinasi lintas sektor ini, Polrestabes Surabaya mampu memperoleh informasi lebih cepat dan lebih akurat, sehingga langkah pencegahan maupun penanganan masalah di lapangan dapat dilakukan secara efektif. Kami sangat terbantu dan sangat puas terhadap kinerja dari 110 ini, karena itu sangat membantu sekali untuk kelancaran operasional kereta api sendiri. Harapannya semakin bisa responsif dan juga mungkin masyarakat umum lebih mengetahui gitu. Karena biar masyarakat luas lebih mengenal 110 ini punya Polri dan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Alhamdulillah ya, kalau untuk Surabaya sendiri, sebenarnya di masing-masing kompartemen itu sudah jalan dan kita sudah paham tentang bagaimana kolaborasi itu. Kalau contoh real ya kemarin waktu anjlok kereta itu, tentu dari pihak PT KAI juga akan fokus mengenai evakuasi keretanya, tetapi kan tidak bisa dinafikan bahwa ada persoalan kemacetan lalu lintas, sehingga kita juga turun di situ mengatur lalu lintas, mengalihkan dan sebagainya. PT KAI-nya sementara untuk fokus kepada evakuasinya, kita membantu itu. Saya pikir itu dua kerjasama seperti itu adalah contoh pada bagaimana koordinasi itu terjalin. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan instansi lain. Alhamdulillahnya Surabaya untuk seluruh instansi ini sudah ngeklop gitu ya, karena Pak Wali memang bisa mengkoordinir itu, bisa orkestrasinya memang luar biasa. Semangat melayani serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat terus menjadi prioritas utama Polrestabes Surabaya. Kepolisian Resor yang juga dikenal dengan sebutan Huth Biro ini turut menghadirkan program Huth Biro Bersinar, Huth Biro Menyala,
sebagai komitmen nyata untuk memberikan pelayanan prima yang humanis dan responsif setiap saat, baik ketika matahari menyinari kota maupun ketika lampu malam mulai menyala. Terlebih dengan peningkatan kualitas layanan call center 110 yang kian dapat diandalkan, kehadiran Polri semakin terasa di tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan cepat, sekaligus memastikan rasa aman warga tetap terjaga. Ya harapannya bisa lebih baik lagi, bisa langsung kalau ada masalah bisa langsung gercep untuk membantu masyarakat. Lebih ke pelayanan masyarakatnya lebih diutamakan lagi gitu. Harapannya 110 ini bukan hanya sampai di telepon aja ya Mbak ya, jadi benar-benar dekat dengan masyarakat, hadir, real dan juga solutif gitu sih Mbak, solusi nyata untuk masyarakat. Ya tentu tadi kalau saya katakan bahwa kita memberikan layanan terbaik, gitu. Tetapi yang paling penting menurut saya sekarang ini adalah bagaimana saya melakukan kontrol atas quality pelayanan kita itu. Gitu. Yang pertama berkaitan dengan 110 ada dua. Yang pertama bagaimana kecepatan itu. Ini akan kita ukur terus. Alhamdulillah sejauh ini sih bisa mencapai target kita ya. Terutama mengenai waktu capaian gitu. Kemudian yang kedua adalah mengenai kualitas pelayanan. Kita akan terus evaluasi apakah pelayanan yang diberikan itu kemarin sudah solutif atau belum, atau ada hal-hal yang mungkin perlu penyempurnaan. Ini terus komitmen kita akan lakukan upaya-upaya terus sehingga targetnya tentu 110 ini betul-betul bisa menjadi satu solusi begitu kira-kira. Kemudian yang kedua tentu kita akan menjamin bahwa Pamapta sebagaimana yang kita gelorkan itu adalah menjadi sosok yang terdepan tampil di masyarakat, memberikan pelayanan apabila ada persoalan-persoalan. Itu kita juga melaksanakan sebuah evaluasi. Kita memiliki atau membangun sistem itu tentang kita untuk feedback. Jadi dari customer dalam tanda kutip, yaitu dari para pelapor, ya pelapor yang membuat laporan di kita itu sudah protapkan untuk 1 kali 24 jam berikutnya kita akan ada tim yang melakukan telepon kepada yang bersangkutan untuk menanyakan tentang kualitas pelayanan, apakah dilayani dengan baik, apakah permasalahannya sudah tertangani atau ada tindak lanjut dan sebagainya. Saya rasa dua hal ini menjadi penting untuk menjamin bahwa program ini berkelanjutan gitu dan itu bisa diterima masyarakat gitu. Artinya kalau hal-hal ini bisa kita yakinkan berjalan, tentu masyarakat juga akan merasakan manfaatnya dan tentu secara otomatis ini akan bergulir. Tapi kalau kemudian hal-hal yang saya sampaikan tadi tidak berjalan, tentu juga ini akan ditinggalkan masyarakat. Sehingga kita akan berkomitmen, kita akan berikan yang terbaik, kita akan lakukan kontrol, kita akan lakukan evaluasi dan berikan terbaik untuk warga Kota Surabaya.